Angka peminjam pinjol terus meningkat. Orang yang galbay pinjol terus kian naik. Semua program yang dirancang di era Bapak Prabowo seakan-akan masih tertulis di atas kertas dan masih berseliweran hanya di media sosial. Faktanya, masyarakat masih banyak yang kesulitan meminjam di bank-bank konvensional, sehingga masyarakat lebih cenderung mengikuti di mana sumber yang paling mudah cair, di mana sumber yang paling bisa membantu mereka untuk kebutuhan darurat. Salah satunya adalah pinjaman online. Angka peminjam pinjol terus meningkat. Angka yang menyatakan tidak mampu bayar di pinjol juga terus meningkat. Ini salah siapa? Ya, di awal pemerintahan Bapak Prabowo saya melihat gitu loh. Begitu hebatnya Bapak Prabowo mengeluarkan perpres, bahkan nggak tanggung-tanggung, memutihkan hutang petani, nelayan, dan UMKM. Ya, hampir 1 tahun Bapak Prabowo menjabat sebagai Presiden RI. Dan hampir juga selama 1 tahun saya belum melihat program yang telah dikeluarkan perpresnya itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Salah satunya pemutihan hutang, penghapusan hutang, BI checking, menghilangkan BI checking, melunasi hutang, dan segala macam. Ini poin yang pertama. Untuk poin yang kedua, ya, masuk Menteri UMKM. Menteri UMKM nggak tanggung-tanggung juga ketika rapat di kabinet, ya, rapat bersama DPR RI. Bahkan Menteri UMKM menyampaikan untuk dana KUR, untuk fasilitas yang telah diberikan kepada bank-bank konvensional, bank-bank pelat merah, untuk kredit usaha rakyat yang telah disubsidi negara, itu tidak diperbolehkan menggunakan anggunan atau jaminan. Tapi fakta yang terjadi di lapangan sekarang, teman-teman boleh jawab. Pinjaman 10 juta saja itu masih diminta anggunan. Ya, pihak banknya, unitnya masing-masing. Banyak unit di Indonesia ini yang tidak mau memberikan dana kecuali ada anggunan. Setelah anggunan itu ada, harus ada usaha. Seakan-akan ini dipersulit. Ya, dipersulit. Sehingga pinjol masih selalu populer di kalangan masyarakat. Ya, belum lagi rencana yang mana sudah ada juga menterinya, Menteri Koperasi. Sekian puluh ribu koperasi akan tersebar di seluruh Indonesia. Entah seperti apa realisasi di lapangannya. Hampir 1 tahun Bapak Prabowo menjabat, kita belum dengar juga tuh koperasi itu sudah mulai memberikan dana dan segala macam. Jadi ini membuat kebingungan. Sementara ekonomi masih susah, masyarakat masih silih berganti terjerat di pinjaman online. Masyarakat masih dibebankan dengan bunga tinggi, masih dibebankan dengan penagihan yang tidak beretika. Kemana mereka harus mengadu? Nggak ada jalannya. Otoritas jasa keuangan seakan hanya label, seakan hanya simbol yang tidak ada kekuatan, yang tidak ada power ketika ada masyarakat atau nasabah yang mengalami tindakan yang tidak baik dari pelaku usaha jasa keuangan. Seakan-akan otoritas jasa keuangan tutup mata dan lepas tangan. Apapun yang ditanyakan orang, apapun yang dikomplain orang kepada otoritas ini, yang dijawab hanyalah selesaikan aja hutang Anda. Negosiasi secara internal. Selalu itu yang disampaikan secara berulang-ulang kali. Indonesia sudah gagal. Ekonomi sudah lumpuh. Akhirnya masyarakat mencari jalan mereka sendiri. Apa yang terjadi hari ini? Mereka menyatakan tidak mampu bayar. Mereka menyatakan tidak sanggup bayar. Mereka bertanya ke konten-konten kreator, orang-orang yang menawarkan jasa mereka untuk edukasi dan segala macam. Mau tidak mau, orang itu hanya menawarkan berhenti bayar. Tidak ada pilihan lain, berhenti bayar. Apalagi ini mau disuruhkan sama mereka. Disuruh mereka masih gali lubang tutup lubang, udah nggak bisa. Disuruh mereka untuk menjual aset untuk menyelesaikan ini, nggak bisa. Jadi memang jalan yang paling tepatnya adalah berhenti membayar. Apapun pinjolnya, hentikan segala bentuk pembayaran. Itu lagi pilihannya. Daripada gali lubang tutup lubang. Karena kita tidak melihat lagi nih
program-program yang indah-indah yang disampaikan oleh pemimpin kita sejak awal itu tidak berjalan. Ya, kalau aturan OJK kita sama-sama sudah tahu. Dari 2016 OJK mengatur tentang pinjaman online ini, tidak satupun yang diikuti OJK persetan dalam hal itu. Kecuali ada yang mati, viral, baru OJK ada. Tapi kalau selagi tidak ada yang mati dan viral, OJK-nya tidak ada. Maka hari ini, ya, banyaklah masyarakat yang terjerat di pinjaman online menyatakan tidak mampu dan tidak sanggup lagi membayar. Itu pilihan. Mereka nggak ada pilihan lain selain berhenti hari ini. Mereka mau ngapain lagi? Memaksakan diri gali lubang tutup lubang. Ini perkara tidak akan selesai. Ya, saya rasa di posisi ini Bapak Prabowo di samping Bapak hari ini, ya, untuk mewujudkan tuntutan 17 tambah 8. Oke. Bapak juga harus melihat bagaimana pinjol ini menyiksa rakyat Bapak gitu loh. Kalau memang dari tuntutan masyarakat kemarin itu, dari aksi demo kemarin adalah 17 tambah 8. 17 tuntutan harus dikabulkan dalam waktu dekat, 8 tuntutan harus dikabulkan dalam waktu yang panjang. Saya rasa di dalam 17 itu Bapak harus masukkan tentang masalah pinjaman online yang sampai detik ini menjadi musuh untuk masyarakat Bapak atau rakyat Bapak untuk dimiskinkan lagi. Mungkin itu pendapat saya. Bagaimana menurut teman-teman semuanya? Kan sekarang habis aksi demo kemarin itu ada muncul 17 tuntutan dalam waktu singkat. Ini harus diwujudkan. Dan 8 tuntutan dalam waktu yang panjang. Oke, tapi di dalam 17 tuntutan, selain di dalamnya ada perampasan aset, harusnya disematkan juga tentang kebebasan digital ini, yang mana ini seakan-akan menjadi perangkap untuk memiskinkan semua rakyat Indonesia. Oke, mudah-mudahan video ini bisa sampai kepada Bapak Prabowo Subianto dan Bapak mengambil tindakan yang tegas, atau Bapak Wakil Presiden Pak Gibran Raka Buming Raka, supaya bisa mengambil tindakan yang lebih jelas lagi. Apalagi itu mau dibentuk tim-tim independen untuk mengawasi dan segala macam. Saya rasa semua perkara yang ada di Indonesia ini sudah saatnya untuk dibenahi, sudah saatnya untuk diperbaiki. Itu kalau menurut saya pribadi, dan saya rasa teman-teman yang menonton pun juga menginginkan dengan hal yang sama. Ya Pak ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Dan menurut teman-teman semuanya bagaimana? Saya rasa yang paling tepat hari ini adalah berhenti bayar pinjol daripada gali lubang tutup lubang. Itu adalah pilihan yang paling tepat. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Browning. Wassalam. Pinjol mengambil tindakan tegas untuk semua teman-teman yang telat bayar, tidak mampu bayar di beberapa pinjol legal, dan mereka sudah kompak sepakat untuk mengambil jalur tengah ini untuk semua nasabah yang belum juga melakukan pembayaran. Ya, begitulah kurang lebih kutipan yang saya ambil dari ucapan yang disampaikan oleh debt collector, bahwasanya perusahaan mereka ini bukan perusahaan main-main dan bukan perusahaan kaleng-kaleng, dan mereka benaran akan menempuh semua jalur, semua jalan menuju supaya Anda melakukan pembayaran hari ini juga. Oke? Yang ketakutan, isi takut di dalam kolom komentar. Yang mau berkomentar ini video nakut-nakutin, isi dalam kolom komentar. Nggak usah ditonton sampai habis, karena kalau ditonton sampai habis Anda akan tahu isinya nanti. Jadi cukup judulnya aja dan thumbnailnya aja. Tapi sebelumnya yang belum mensupport boleh disupport dulu, boleh didukung dulu. Silahkan. Kalau kita memperhatikan teman-teman, hampir semua yang disampaikan oleh para debt collector pinjol semuanya sama aja gitu. Akan mengambil langkah serius, akan mengambil langkah tegas, akan melakukan tindakan dan akan melakukan pemaksaan pembayaran lunas langsung di tempat oleh pihak ketiga, bla 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 segala macam.
Bahasa yang sama selalu digunakan berulang-ulang kali, tapi hebatnya juga bisa menakuti orang-orang berulang-ulang kali tanpa ada batas yang jelas. Saya juga heran teman-teman semuanya. Anda ini sebenarnya sedang berhutang atau sedang perang gitu loh. Karena saya juga kebingungan gitu loh, karena takutnya sangat luar biasa. Kalau kita takut hanya sebatas hutang karena kita belum mampu bayar, ya bukan seperti ini juga gitu loh. Kalau kita takutnya terlalu berlebihan, kapan waktunya kita mau bekerja ini? Kapan waktunya kita mau mengumpulkan uang? Mau Anda sampaikan, Bang, ini pinjol besar, Pak. Sebesar apa sih pinjolnya gitu loh? Kalau memang dia pinjol besar, ngapain harus perusahaan pinjol lagi gitu loh? Mendingan ya nikmati aja duitnya gitu loh. Ngapain duit ini harus diputarkan lagi gitu loh? Berarti nggak ada yang besar dalam hal ini kalau dia masih menggandakan uang atau membungakan uang kepada diri Anda gitu loh. Problemnya bukan soal besar atau kecilnya pinjol itu, tapi soal mental Anda yang tidak bisa diajak kompromi sampai detik ini. Ada apa sebenarnya teman-teman? Anda kayak orang gangguan gitu loh. Kayak Anda orang stres berkelanjutan tanpa ada batas-batas tertentunya. Padahal kita sama tahu kan, kalau tindakan ini kita biarkan selalu, kalau kita selalu mencerna ucapan yang mereka sampaikan, tahap awal gangguan jiwa itu akan terjadi loh teman-teman. Ya, Anda akan stres berkepanjangan. Jangankan untuk makan, untuk mandi, membersihkan badan, semuanya Anda udah gak bisa gitu loh, apalagi buat bekerja. Ya nggak sih? Setiap hari kerjaannya melamun, setiap hari kerjaannya sibuk menerjemahkan dan segala macam. Saya berulang kali menyampaikan sama teman-teman semuanya, tindakan-tindakan tegas yang diucapkan oleh debt collector, yang diucapkan oleh si pinjol itu bullshit semuanya. Yang ada bagaimana PR-nya, dia mengelabui Anda supaya Anda merasa ketakutan, supaya Anda merasa tertekan, dan pada akhirnya Anda akan gali lubang tutup lubang lagi. Cuman ini loh tujuan mereka. Tujuan mereka tidak lain adalah uang Anda. Jadi nggak ada proses ini, proses itu nggak ada semuanya. PR pinjol itu walaupun Anda menyatakan, saya nggak mampu bang, saya nggak sanggup. Tapi di dalam otak pinjol, bagaimana dia mensugesti Anda ulang supaya Anda gali lubang terus. Supaya Anda menghabiskan aset-aset yang ada. Ini yang terjadi. Tapi saya perhatikan sampai detik ini pinjol masih berhasil loh. Ya, di beberapa video saya sudah sampaikan sama teman-teman semuanya. Ketakutan Anda, keberhasilan buat pinjol. Keberanian Anda, kehancuran buat pinjol. Karena semakin Anda takut, semakin besar peluang Anda akan berhutang lagi, dan berhutang lagi. Semakin besar peluang Anda akan menjual aset-aset yang ada. Ya, ini tujuan si pinjol. Dia ingin menghisap semua harta kekayaan Anda. Saya sampaikan sama teman-teman, ini ada loh bahaya kalau Anda sudah meminjam pinjol. Bahayanya adalah kesetresan. Saya bilang hampir menyeluruh orang yang terjebak di pinjol, tidak mampu bayar, telat bayar, bahkan mampu bayar sekalipun, akan dilanda dengan kesetresan dan kepanikan. Setelah itu akan berakhir dengan kemiskinan, akan berakhir dengan kehilangan aset, ya, akan berakhir dengan di PHK. Yang paling parah akan berakhir dengan mengakhiri hidup. Ini tingkat yang paling parah. Jadi sudahilah teman-teman semuanya. Nggak usah Anda terjemahkan, Bang, ini dia mau melakukan tindakan tegas. Kira-kira apa ya mau dilakukan? Apakah rumah saya akan disita? Apakah saya akan dicelakai? Apakah debt collector itu nanti akan bertindak anarkis dan segala macam? Ini pemikiran semacam apa ini teman-teman? Yang sedang kita pakai itu pemikiran semacam apa? Harusnya kita ini sebagai manusia normal juga, rasa takut manusiawi kok, gak ada masalah. Tapi rasa takut yang terlalu berlebihan sehingga mengganggu untuk proses ke depannya, ini luar biasa. Ya, sehingga tidak ada hal yang benar dalam hidup kita. Setiap hari kita hanya dilanda dengan ketakutan dan kecemasan. Jadi melalui video ini saya sampaikan buat teman-teman semuanya, terserahlah. Mau seperti apapun kata-kata yang mereka lontarkan, mau sehebat apapun kosakata yang mereka gunakan, yang jelas tujuan mereka adalah Anda bayar hutang. Tanyakan ke diri Anda ini mampu atau tidak? Kalau menyatakan sudah tidak mampu, buat apa lagi semua kata-katanya ini Anda terjemahkan, teman-temanku? Kalau menyatakan sudah tidak mampu, buat apa semua kata-kata itu Anda terjemahkan? Coba bayangin teman-temanku. Ya, ini luar biasa teman-teman kalau Anda membiarkan hal ini secara terus-menerus terjadi pada hidup Anda.